ketemu lagi. Jadi gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya di kondisi saat ini. Dan lagi-lagi gue mengingatkan, gak usah kemana-mana, di rumah aja sambil nonton Barinis ya. Jaga kesehatan dan gak lupa cuci tangan yang bersih pakai sabun. Oke, jadi video kali ini adalah lanjutan daripada Xiaomi Redmi Note 9S nih guys. Jadi rangkuman dari beberapa pertanyaan yang teman-teman tanya di kolom komentar Instagram ataupun di YouTube. Jadi thanks buat teman-teman yang udah meramaikan di video sebelumnya. Penasaran kayak gimana? Sebelum like videonya dan subscribe channel ya. Dan kayaknya pertanyaan yang paling favorit dari teman-teman itu adalah kapan sih Xiaomi Redmi Note 9S ini resmi Indonesia? Gue pun belum tahu nih guys, jadi doakan saja semoga segera dihalalkan oleh Xiaomi Indonesia. Redmi Note 9S ini adalah versi global daripada Redmi Note 9 Pro yang rilis di India. Tetapi negara tetangga kita sudah rilis duluan ya, semoga aja cepat resmi di Indonesia. Terus kemarin tuh ada yang komen nunggu yang seri Pro Max-nya nih. Sebenarnya seri Note 9 Pro Max itu hampir sama ya guys secara spesifikasi. Yang membedakan di besaran piksel kamera utamanya yang punya 64 megapiksel dan kamera depannya yang punya 32 megapiksel. Desain ini yang paling fresh nih guys untuk seri Redmi. Iya, ini desain yang cantik ya menurut gue. Back cover itu berbentuk 3D dan materialnya sudah berlapis Gorilla Glass 5. Selain itu yang bikin fresh ada pada bagian desain kameranya yang seperti dadu pada bagian tengah atasnya. Kameranya ini cukup menonjol ya guys, tapi bila menggunakan softcase maka seketika terasa aman. Gak was-was lagi deh bila taruh di permukaan yang datar. Untuk sisi layar nggak beda jauh ya dari seri sebelumnya, masih berpanel IPS dan yang membedakan adalah punch hole yang pertama untuk seri Redmi. Ya seperti yang kita tahu sebelumnya itu pakai dot drop. Ukuran layarnya bila di genggaman gue berasanya luas gila dengan level layar sebesar 6,6 inch dan punya spek rasio yang lebih panjang yaitu 20:9. Pastinya mendukung untuk teman-teman yang suka smartphone dengan layar lebar, entah untuk nonton film ataupun untuk main game. Tapi bakal beda cerita sih kalau misalkan kalian suka smartphone yang lebih compact. Pada bagian layar ini sudah berlapis Gorilla Glass 5 dan sudah ada anti gores bawaan ini. Iya, pertanyaan yang sering ditanya itu sudah ada NFC-nya belum kak? Pastinya belum ya guys, jadi terkesan agak downgrade ya dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro yang sudah ada NFC. Tapi sebenarnya NFC itu mah opsional ya, yang penting untuk beberapa orang aja. Sedangkan untuk jaringan selulernya pastinya belum mendukung 5G ya guys, karena banyak yang nanya juga nih, jadi jangan salah kaprah. Masih 4G ya, bisa mendukung 2 SIM dan juga 1 micro SD. Lanjut untuk urusan SoC ataupun dapur pacu ataupun otaknya, karena ini yang paling dinantikan ya guys. Jadi Redmi Note 9S ini menggunakan CPU Snapdragon 720G yang sebelumnya dipakai oleh Realme 6 Pro. Pastinya udah lebih baik dibandingkan dengan seri sebelumnya yang menggunakan MediaTek Helio G90T yang kelemahannya terasa agak panas kalau dipakai pada saat main game. Sedangkan untuk skor Antutunya itu tembus 250 ribuan nih, dan dipakai untuk main PUBG dapat di settingan Smooth Ultra atau bisa juga di SD High. Kalau untuk soal security ataupun keamanannya terlihat nggak ada sensor sidik jari fisik memang, tapi bukan berarti sensor sidik jarinya ada pada bagian layar ya. Tapi sensor sidik jarinya itu ada di samping kanan yang letaknya sama dengan tombol power. Ya mirip dengan Realme 6 Pro yang sebelumnya pernah kita review. Jadi hanya dengan sentuhan jempol kalian maka smartphone-nya akan ter-unlock. Dan karena layarnya belum AMOLED, jadi pastinya belum ada always on display ataupun AOD ya guys. Tapi tenang nih bagi teman-teman yang kangen sama LED notifikasi, di sini sudah hadir ya guys. Baru untuk urusan bagian kameranya, jadi pada Redmi Note 9S ini memiliki 48 megapiksel AI quad kamera. Iya, jadi kameranya ada 4 nih guys, dimana kamera utama itu sebesar 48 megapiksel, ada juga 8 megapiksel sebagai ultra wide, 5 megapiksel sebagai makro, dan yang terakhir 2 megapiksel sebagai depth sensor. Iya, jadi emang lensa makronya ada peningkatan ya guys, menjadi 5 megapiksel dimana sebelumnya itu 2 megapiksel.
Kalau untuk perekaman videonya sendiri maksimal di 4K 30 fps dan ada juga slow motion sampai 960 fps. Selain itu pada perekaman videonya mampu juga merekam video di mode Pro. Jadi pastinya teman-teman bisa menggunakan efek-efek ya yang sudah disediakan seperti ini. Dan gak lupa lengkapi juga dengan Ace yang bikin perekaman videonya makin lebih stabil nih. Redmi Note 9S ini punya baterai cukup besar ya guys, yaitu 5020 mAh. Jadi masih layak lah ya dapat predikat HP kece baterai gede. Dengan baterai 5020 mAh harusnya memberikan durabilitas pemakaian baterai yang lebih panjang. Bakal nggak kelar-kelar deh nih para lelaki main gamenya. Cie. Terus yang terakhir itu harganya. Jadi kalau ngintip di luaran sana itu harga sekitar $200 lebih dikit nih guys. Dan mungkin kalau masuk Indonesia dengan keadaan rupiah sekarang bisa mencapai 3 jutaan plus. Ya kita tunggu aja ya resminya di harga berapa. Overall secara desain itu bagus ya guys untuk di range harga 3 jutaan. Terutama ada pada bagian back cover yang sudah berlapis glass, lebih tepatnya itu Gorilla Glass 5. Dan punya efek pantulan seperti smartphone premium. Dan gak jarang juga bisa bikin kacaan guys. Karena mantul banget loh. Selain itu yang keren juga ada pada bagian CPU-nya menggunakan CPU Snapdragon 720G, pastinya bakal mendukung banget untuk aktivitas game kalian nih. Tetapi ingat ya guys, karena harga 3 jutaan jangan berharap semuanya oke ya guys. Terutama ada pada bagian layarnya yang punya border masih sedikit boros dan menggunakan IPS. Ya sekali lagi namanya juga smartphone mid level, jadi ya harap maklum. Oke, jadi cita-cita video kali ini semoga menjawab rasa penasaran teman-teman ya sama si Redmi Note 9S ini. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan yang kelewat, tulis aja lagi di kolom komentar, nanti akan gue bales aja langsung. Tapi nggak satu-satu juga sih. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih telah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.